Kalau ngomongin pasangan di anime romance, itu kayak main lotre. Kadang dapat yang bikin baper sama susah move on, kadang dapat yang malah bikin kita pengen teriak. Toxic banget nih orang. Di dunia anime, nggak semua pasangan itu sweet dan wholesome. Banyak juga yang, ya ampun, hubungan mereka tuh lebih mirip adu gengsi, manipulasi, atau bahkan cuman buat kepentingan pribadi aja. Tapi tetap dibungkus seolah-olah romantis. Dan parahnya lagi, dalam 10 tahun terakhir, makin banyak aja nih contoh pasangan yang toksiknya udah level dewa. Ada yang posesif banget, ada juga yang kayaknya sih sayang tapi aslinya cuman saling manfaatin. Yuk kita bahas beberapa pasangan paling nggak sehat di anime terbaru, yang harusnya sih bukan goal relationship, tapi lebih ke jangan ditiru ya guys. Hirotaka dan Narumi tuh sering banget disebut couple goals buat para wibu yang ngimpiin cinta sesama otaku. Tapi kalau dilihat lebih dekat, hubungan mereka tuh jauh dari kata ideal loh. Hirotaka awalnya maksa Narumi buat jadian sama dia, bahkan langsung ngasih ciuman tanpa konsen. Nggak keren banget sih, itu udah red flag dari awal. Tapi jangan salah, Narumi juga nggak lebih baik. Dia sering ngejek Hirotaka karena hobi otakunya, padahal dia sendiri juga otaku. Kayak kamu suka hal yang sama, tapi kamu malah judging dia. Lebih parahnya lagi, Narumi kelihatan kayak nggak serius ngejalanin hubungan mereka. Hirotaka udah usaha buat deket dan perhatian, tapi Narumi malah kayak setengah-setengah. Seolah-olah dia malah ngeraguin hubungan mereka cuman karena stereotip cowok otaku. Padahal ya, kalau dua-duanya bisa saling respect dan gak egois, mereka tuh bisa jadi pasangan dewasa yang solid banget. Sayangnya hubungan mereka lebih banyak isinya pasif-agresif daripada romansa. Di anime Foolish Angel Dance with the Devil, ceritanya si iblis Masatora Akutsu ketemu malaikat cantik tapi sadis, Lily Amane. Bukannya langsung berantem ala shonen biasa, Masatora malah langsung dijadiin budak sama Lily. Iya, serius, dia dikontrol total, kayak main karakter di game yang sticknya dipegang orang lain. Masalahnya, Masatora nggak pernah setuju buat diperbudak. Dia literally ditangkap dan dikendaliin paksa. Jadi hubungan mereka tuh nggak bisa dibilang romantis sama sekali. Gimana mau ada cinta kalau satu pihak nggak punya kendali atas dirinya sendiri? Lily sih emang niat banget buat nunjukin dirinya kuat, tapi caranya itu loh, controlling banget. Bukannya chemistry yang tumbuh dari rasa suka sama suka, hubungan mereka malah kayak hasil manipulasi. Romantis? Lebih kayak toxic disguise as comedy. Kalau ngomongin pasangan yang bikin gregetan dan salah langkah total, Hanami dan Mugi dari Scam Wish tuh juaranya. Jadi gini, dua-duanya punya cinta bertepuk sebelah tangan. Dan parahnya, mereka naksir guru mereka sendiri. Karena sama-sama patah hati, mereka sepakat buat pura-pura pacaran biar nggak kesepian. Tapi masalahnya, ini bukan cuman acting. Mereka tetap saling dekat bahkan intim, walaupun udah janji nggak bakalan jatuh cinta. Tapi ya perasaan nggak bisa dikontrol segampang itu kan. Hubungan mereka tuh bener-bener dibangun dari rasa cemburu dan kesepian, bukan cinta. Mereka nggak nyembunyiin luka hati, malah makin dalemin. Bukannya move on, mereka malah makin nyakitin diri sendiri. Dan ironisnya, guru-guru mereka yang jadi target cinta itu santai-santai aja, nggak tahu apa-apa. Ini bukan kisah cinta tragis yang romantis. Ini kayak nonton dua orang nyemplung ke kolam penuh paku, sama-sama tahu sakit, tapi tetap maksa lompat bareng. Kalau kamu kira drama cinta segitiga biasa itu udah ribet, tunggu sampai kamu kenalan sama Yukari, Misaki, dan Ririna dari Love and Lies. Ini bukan cinta biasa, ini cinta yang diatur pemerintah. Jadi ceritanya Yukari dijodohin sama Ririna lewat sistem negara. Tapi hatinya masih nempel banget sama Misaki, cewek yang udah dia suka dari dulu. Masalahnya, Ririna tahu semua itu. Dan anehnya dia awalnya fine-fine aja. Bahkan dia kayak dukung mereka buat bareng. Tapi ya namanya juga hati, lama-lama dia mulai cemburu juga. Dan makin kacau deh semuanya. Ririna kayak dijebak ikut cinta yang gak ada tempat buat dia. Yukari juga sebenarnya bikin semuanya makin runyam. Dia nggak cuma ngeyel ngejar Misaki, tapi juga bisa aja bikin mereka bertiga kena hukuman dari sistem negara. Udah cinta dilarang, dramanya toksik pula. Cinta segitiga ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang paling tersiksa secara emosional. Domestic Girlfriend tuh ceritanya bener-bener kayak roller coaster, dan bukan yang bikin happy ya, tapi yang bikin kamu mikir, ini apaan sih? Jadi gini, ada cowok namanya Natsuo Fuji. Awalnya dia cuma remaja biasa yang lagi galau karena cinta. Tiba-tiba dia tidur sama cewek random yang ternyata jadi adik tirinya sendiri.
Parahnya lagi, cewek itu punya kakak dan Natsuo juga naksir sama si kakak. Jadi sekarang dia baper sama dua kakak beradik yang tinggal serumah sama dia. Gila nggak tuh? Sepanjang anime ini Natsuo hidupnya isinya cuman galau mikirin aku pilih yang mana ya. Si adik yang misterius tapi manis atau si kakak yang dewasa tapi rumit. Dan jujur aja hubungan mereka tuh udah bukan sekedar drama, tapi udah masuk level toksik banget. Anime ini emang gak pernah ngaku pengen jadi tontonan bermutu tinggi sih. Dari awal juga udah jelas ini tuh drama sabun level dewa. Tapi tetap aja makin ditonton makin kamu ngerasa ini salah semua, tapi kenapa aku nggak bisa berhenti nonton ya? Wolf Girl and Black Prince ini tuh awalnya kelihatan kayak romcom biasa, tapi ternyata isinya toxic relationship in disguise. Jadi ceritanya si Erika Shinohara lagi panik karena kebohongan soal punya pacarnya hampir ketahuan. Akhirnya dia minta tolong ke cowok populer di sekolah, Kyoya Sata, buat pura-pura jadi pacarnya. Tapi syaratnya gila banget. Dia harus jadi kayak anjing peliharaan si Kyoya. Iya, kamu nggak salah dengar. Erika harus nurut banget sama dia. Kayak literally disuruh ini itu tanpa bisa nolak. Makin lama Kyoya ini kelihatan makin manipulatif dan sering banget ngelecehin harga diri Erika. Meski nanti dibilang Kyoya punya perasaan juga ke Erika, rasanya tetap nggak masuk akal deh. Soalnya awal hubungan mereka tuh udah super bermasalah. Iya sih, Erika awalnya setuju, tapi itu kelihatan karena dia terdesak, bukan karena dia benar-benar rela. Dan yang bikin tambah males, Kyoya tuh nggak pernah minta maaf atau bener-bener berubah, tapi berharap Erika nerima dia begitu aja. Kalau hubungan dimulai dari rasa rendah diri satu pihak dan dominasi yang lain, udah pasti red flag besar-besaran. Yakuza Fiancé itu awalnya kayak cerita klise, dua orang dijodohin. Tapi jangan salah, ini bukan kisah cinta yang manis dan penuh bunga sakura. Ini tuh lebih kayak drama penuh kekacauan yang dibungkus komedi aksi. Kita punya Yoshino Shomei, cewek yang cukup waras dan punya kepala dingin. Tapi dia dijodohin sama Kirishima Miyama, cowok Yakuza yang nggak usah dibungkus kata manis lagi. Posesif, brutal, dan doyan main belakang. Si Kirishima ini emang naksir berat sama Yoshino, tapi cara nunjukin cintanya tuh yang ngeri. Dia sampai ngelakuin segala cara buat ngawasin si Yoshino, seolah-olah cewek ini milik pribadinya. Dan yang bikin tambah absurd, meskipun udah tahu Kirishima itu toxic level boss, Yoshino malah lama-lama ikutan baper juga. Mereka tuh jelas-jelas punya masalah komunikasi yang kacau. Hubungannya lebih banyak diisi dominasi, ancaman, dan kekerasan dibandingin kasih sayang. Meskipun dibalut komedi dan adegan aksi seru khas dunia Yakuza, kisah cinta mereka tuh sebenarnya lebih mirip horor psikologis ketimbang romansa. Kalau kamu nonton ini, siap-siap aja dibuat bingung antara mau ketawa, kesel, atau teriak, cepet pisah aja deh. Di Sugar Apple Fairy Tail, Anne Halford yang baru 15 tahun jatuh cinta sama peri bodyguardnya, Chale Vencale, yang udah hidup lebih dari 100 tahun. Walaupun kelihatannya romantis, kalau dipikir-pikir ini tuh beda level banget. Umurnya jauh, pengalaman hidupnya juga beda kelas. Bahkan kalau Chale umurnya 20 tahun pun, Anne masih terlalu muda buat hubungan kayak gitu. Jadi meskipun dibungkus ala dongeng, hubungan mereka tuh udah masuk kategori nggak sehat dan nggak seimbang. Red flag banget. Tohru Honda dan Kyo Soma emang sering dianggap sebagai salah satu pasangan romantis terbaik di shoujo. Tapi kalau ngomongin soal orang tua Tohru, romansa itu jauh dari kata manis. Tohru sering cerita tentang betapa cintanya orang tuanya, tapi dia nggak pernah nyebut kalau ayahnya Katsuya dulu adalah guru di sekolah menengah ibu Tohru, Kyoko. Katsuya dan Kyoko ketemu waktu Katsuya ngajar di sekolah Kyoko. Hubungan mereka berkembang dan akhirnya Kyoko keluar dari sekolah dan mereka menikah. Tapi gap umur dan otoritas dalam hubungan mereka tuh jelas banget nggak sehat. Katsuya seharusnya lebih bertanggung jawab buat ngehentiin ini sebelum jadi masalah besar. Tohru boleh aja mengidolakan orang tuanya, tapi relasi mereka punya banyak masalah, terutama soal waktu yang nggak tepat. Sato Matsuzaka jatuh cinta banget sama Shio Kobe sampai obsesi. Sato saking gilanya dia malah kunci Shio di apartemen dan membunuh orang yang ngelawan hubungan mereka. Awalnya Shio nggak tahu, tapi lama-lama dia sadar kalau dia jadi Sandra dalam hubungan ini. Akhirnya Sato dihentikan, tapi trauma dan ketakutan yang ditinggalkan Shio nggak bisa sembuh gitu aja. Cinta bisa jadi indah, tapi kalau udah berubah jadi obsesi, semuanya cuma berujung pada kecewa dan hancur. Di kasus Sato, itu bahkan sampai ada mayat.